Halo, selamat sore umat manusia. Kali ini kita nggak sama Enggal. Kenalin, nama saya Rendra, bagian perakitan kabel. Di video kali ini kita mau ngasih tutorial tentang perakitan kabel dengan PMP mesin grade. Oke, pertama-tama kita siapin dulu peralatannya, seperti coil, relay atau pendik, kiprok atau regulator, dan CDI. Semuanya ori dari Honda ya, bisa dilihat. Setelah itu kabel berbagai warna. Nanti kita pakai kabel-kabel sesuai dengan warna standar motor Honda. Tapi untuk beberapa kabel memang di sini carinya susah. Jadi cuman ada ini, kita pakai seadanya lah nanti. Terus setelah itu kita pakai solder untuk menyambung kabelnya nanti biar rapi. Nggak pakai solder pun nggak apa-apa sih. Setelah itu ada kabel isolator atau selang bakar ukuran 2 mili, 4 mili, dan 6 mili. Lalu kabel 3 mili setengah atau 4 mili untuk setrum dan massa di bodi. Setelah itu sekun berbagai macam dan soket-soket dan tombol saklar yang nanti kita pakai di sini. Dan peralatan pendukung lain seperti gunting, tang, dan lain-lain. Isolasi juga jangan lupa. Oke, kita lanjut ngerakit sekarang. Tahap awal perakitan kabel ini kita harus ngasih lubang dulu di frame sebelum dicat. Di bagian sini udah dikasih lubang kurang lebihnya ukuran 10 mili atau 1 cm. Di sini juga nanti untuk dipakai kabel menuju ke saklar. Dan di sini kita kasih lubang kecil 3 mili aja buat satu kabel aja sih, buat kabel untuk lampu listrik 12 volt. Oke, pertama kita masukin dulu kabel untuk lampunya. Kita pakai warna kuning sesuai standar motor Honda. Di sini saya pakai bantuan kabel gas untuk masukin kabelnya biar gampang. Untuk kabel lampu DC 12 volt dari depan kita langsung menuju ke atas ini, nanti langsung dihubungkan ke kotak satelit. Setelah itu kita masukin kabel hijau, merah, putih, dan hitam untuk mengarah ke panel.
dan satu lagi ke kutub negatif dari aki. Untuk kabel merah kita cabang jadi 3. Yang satu untuk pengisian dari kiprok, terus untuk switch di relay atau bendik, dan satu lagi langsung ke kutub positif dari aki. Untuk sambungan kabel sengaja kita taruh di luar sini biar nggak terlalu banyak sambungan di dalam box aki ini, biar rapi. Selanjutnya kita siapin buat kabel pulser pengisian dan spool CDI. Untuk pulser seperti biasa kita pakai warna biru standarnya motor brand. Untuk pengisian warna putih. Dan untuk spool CDI seharusnya kita pakai warna hitam dengan garis merah, karena nggak ada kita pakai kabel hitam yang sama dengan yang kita gunakan di double starter. Yang penting nggak salah nyambung aja ntar. Kita potong sekitar, ini sesuaikan aja sih, sekitar 30 cm. Kita kasih kabel isolator untuk membedakan dengan kabel-kabel yang dari saklar biar nggak salah. Nanti kita jadiin satu di sini bareng sama kabel untuk coil dan kabel dinamo starter. Lalu kabel untuk coil kita pakai warna orange di sini. Seharusnya warnanya hitam garis kuning sih. Cuman karena di sini susah nyarinya, jadi kita pakai kabel warna orange. Setelah itu kita pakai kabel besar untuk ke dinamo starter dari bendik. Kita potong secukupnya aja, yang penting nyampe ke dinamo starternya. Dan juga kita pakai kabel hijau besar ini sekitar ukuran 4 mili untuk nasa ke crankcase mesin. Setelah semuanya ready, kita jadiin satu, kita bungkus pakai isolasi. Oke, setelah itu kita tinggal masukin aja sih ke box kaki. Oke, selanjutnya kita sambung soket-soket
untuk kiprok dan CDI. Yang pertama kita sambung kiprok dulu ya. Untuk kabel kiprok bisa cek di Google skemanya. Ini kiprok untuk grade, ini adalah jalur ke aki, ini pengisian dari spool, dan yang hijau ini adalah kutub negatif dari aki. Untuk yang kuning ini kita nggak pakai karena kita lampunya kita pakai LED, kita buang aja. Oke, kita sambung. Di sini untuk isolator saya pakai selang bakar yang ukuran 2 mili. Untuk kabel warna merah, jalur ke aki kita langsung sambung sama merah yang ada di sini juga. Untuk kabel putih ini ada pengisian dari spool, kita sambung dengan kabel putih yang bertiga tadi, yang barengan sama pulser dan spool CDI. Dan untuk masanya jangan lupa disambung dengan kabel hijau juga, sama-sama hijau. Untuk penyambungan kabel tanpa disolder itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman agak kelihatan rapi aja sih dan lebih kuat. Kita sambung untuk soket CDI-nya. Sama kayak kiprok, untuk skema soket CDI Grand bisa dicek di Google. Untuk kabel yang warna biru ini kabel dari pulser. Untuk kabel yang warna hijau masa negatif dari aki. Yang hitam putih ini kontak. Hitam merah ini untuk spool CDI dan hitam kuning untuk coil. Untuk kabel hijau yang besar untuk ke masa crankcase dari mesin, dan kabel hijau yang dari atas tadi kita jadiin satu, nanti kita tinggal mau di aki. Kemudian kabel besar yang untuk dinamo starter, nah ini kita sambungin ke bendik atau relay. Kita kasih skun. Dan juga kabel isolator. Kemudian kita pasang di sini. Untuk relay atau bendik ini
mau bolak-balik sama aja sih, terserah. Kemudian untuk yang satunya kita kasih juga pendek aja untuk ke aki langsung. Untuk pemasangan skun kalau nggak yakin kuat bisa dikuatin pakai solder. Untuk sisa kabel dari pendek ini ke aki, jadi kita jadiin satu aja sama kabel yang dari saklar tadi, sama-sama langsung ke aki. Oke, kemudian untuk switch dari bendiknya sendiri, di box saklar kita switchnya kita yang dimainin adalah massa, bukan strumnya, bukan DC 12 voltnya. Jadi di switch pendek ini untuk kabel warna kuning langsung kita sambung dengan strum langsung dari aki 12 volt, dan untuk kabel hitam kita masukin ke atas ketemu dengan kabel hitam juga di kotak saklar untuk switch dinamo starternya. Sebenarnya untuk switch pendek ini kabel merah atau hitam, kabel kuning atau hitam bisa dibolak-balik sih, terserah. Cuman yang satu adalah DC 12 volt dan yang satu massa, tapi massanya dibolak-balik nggak apa-apa. Oke, untuk box aki yang di bawah ini braketannya udah selesai, tinggal kita pasang kiprok dan CDI, dan ini tinggal dipasang di aki, dan ini jangan lupa ntar ditutup pakai isolator biar nggak bersinggungan dengan bodi motor, karena ini adalah setrum langsung. Kemudian untuk coil kita taruh di atas mesin, disambung dengan ini. Untuk kabel massa dari coil hijau ini dari coil kita nggak pakai karena massa kita langsung ikut body, kita kasih plat di sini untuk di baut di crankcase motor. Kayak gini nih. Kemudian kabel untuk dinamo starter bisa langsung disambungin ke dinamo starter pakai skun. Kebetulan ini dinamo starternya masih baru,
Jadi ada kabel bawaan dari dynamo starter, jadi kita tinggal sambung aja sama kabel yang dari Bendik tadi. Untuk kabel masa hijau yang besar tadi langsung kita baut ke ikut bautnya crankcase aja. Yang sebelah sini biar nggak kelihatan tutupan sama tutup rantai. Kabel hijau besar ini adalah arus negatif langsung dari aki. Kita nyambungin kabel dari spool dan pusher. Untuk kabel dari spool dan pusher kita cuma pakai 3 kabel, yaitu warna biru, putih, dan hitam garis merah. Untuk yang lain bisa kita buang. Tiga kabel ini kita sambung dengan 3 kabel dari box aki yang ini. Boleh disambung langsung, boleh pakai soket. Tapi di sini saya pakai soket biar rapi. Soket yang dipakai adalah soket IS3 kayak gini. Pastiin ketiga kabel ini benar-benar tersambung dengan baik. Kalau nggak bisa mogok atau pengisiannya nggak lancar atau nggak ngisi sama sekali malah. Kelebihan kita pakai soket, kalau sewaktu-waktu ada kendala sama mesin atau butuh turun mesin, kita nggak perlu mutus kabel, jadi bisa cukup lepas soketnya aja. Selesai. Tinggal lanjut pengerjaan di box saklar sekarang. Yuk. Untuk saklar yang kita pakai di sini, kita pakai 2 jenis saklar yang self lock. Kalau dipencet dia ngelock, dan satu lagi untuk double starter kita pakai saklar yang momentary atau push on. Dia nyala kalau dipencet ini doang. Untuk penjelasan mengenai skema saklarnya nanti kita cantumin di deskripsi. Kita kasih link untuk download gambarnya. Yang merah ini nanti kita pakai untuk kontak, dan yang sebelah sini kita pakai untuk lampu. Yang tengah ini kita pakai untuk double starter. Di sini kita pakai satu input kabel 12 volt,
Dan kabel biru ini adalah kabel output dari kabel merah ini. Kita cabang jadi 1, 2, 3, 4. Masing-masing masuk ke yang ini, kita nanti arahin ke lampu depan. Untuk yang 3 ini untuk lampu LED dari tombol saklar ini sendiri. Jadi ini nanti tombolnya bisa nyala. Untuk yang hijau kita pakai 5 biji. Masing-masing untuk negatif dari lampu LED ini sendiri. Dan kemudian untuk double starter, karena kita tadi di bendik main masa, jadi kita ngubungin kabel hitam sama kabel hijau ini biar bisa fungsi double starternya. Fungsi dari saklarnya nanti menghubungkan antara kabel hitam dan hijau. Sedangkan untuk kontak, untuk CDI Grand agak beda karena sistem kontaknya dia pakai massa untuk memutuskan arus. Jadi kondisi kabel putih yang dari CDI ini, nanti kita sambungkan dengan CDI, itu kalau dia connect dengan massa maka mesin akan mati, CDI akan mati. Jadi kondisi kontak off adalah kondisi waktu tombol ini open. Sedangkan kalau untuk tombol normal kan kondisi waktu close dia baru connect. Kalau kontaknya pas open dia baru connect. Jadi kondisi pencet ini dia nggak connect dan CDI bisa digunain. Oke, kita sambung dulu. Nanti kabel masanya ini kita jadiin satu, kabel biru juga kita jadiin satu. Yang sendiri-sendiri cuman kabel input strum merah untuk double starter dan kontak. Kalau masih kurang jelas dengan penjelasan masalah saklar ini tadi, nanti bisa dicek di deskripsi, nanti akan kita upload skemanya. Oke, jadinya kayak ini. Ini untuk input DC 12 volt, ini untuk double starter, ini outputnya untuk lampu depan dan lampu LED-nya dari tombol ini. Yang ini dari CDI untuk kontak, dan yang hijau ini untuk kutub negatifnya atau massa. Oke, tinggal kita sambung dengan kabel yang tadi. Oke, untuk mempermudah pemasangan kita lepas dulu tadi box saklarnya. Di belakang box saklar ini udah dikasih lubang untuk jalannya kabel. Kita tinggal sambungin saklar ini sesuai dengan warna yang tadi. Semuanya udah sesuai warna kecuali yang biru. Untuk yang biru ini nanti kita sambungin sama yang warna kuning yang dari lampu depan.
Oke, selesai semua, tinggal pasang CDI, kiprok, dan aki. Untuk aki kita pakai aki yang ukuran 5 ampere. Nih, kita pakai merek Motobed. Untuk kabel merah tinggal disambungin ke kutub positif dari aki, dan kabel hijau disambungin di kutub negatif dari aki. Kita pasang kiprok dan CDI-nya untuk nyoba. Oke, setelah kita pasang aki, tinggal kita coba. Ini untuk tombol kontak, dan ini untuk lampu, dan ini tombol double. Kita bisa cek di sini. Kalau semuanya berfungsi dengan normal, seharusnya dari kabel coil ini yang menuju ke busi keluar strumnya. Bisa dicek di sini. Strumnya udah cukup besar, jadi bisa dipastikan semuanya normal. Tinggal kita rapiin aja ini. CDI, aki, bendik masuk ke dalam box ini. Jangan lupa untuk kutub positifnya ditutup. Nanti ditutup pakai isolator biar nggak nyenggol dari bodi dinding box ini. Oh ya, untuk lampu depan. Lampu depan ini sebenarnya ada dua kabel, kabel merah dan hitam. Cuman yang hitam udah dibaut di sini untuk masanya, untuk negatifnya. Kemudian untuk kabel lampu yang dari belakang ini tinggal disambung aja. Untuk kabel lampu depan tinggal kita sambung aja kabel yang warna merahnya dengan kabel yang kita masukin di bodi tadi warna kuning. Untuk kabel hitam dari lampunya tinggal dibaut aja ke bodi dari lampu ini sendiri. Jadi gitu aja sekilas tentang cara perakitan kabel bob di BMX Cup dari Engel Modified. Kalau ada yang pengen ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk detail perakitan dan detail dari skema saklar nanti kita cantumin di link deskripsi. Bisa cek nanti di deskripsi dan bisa di-download gambarnya. Oke, gitu aja. Saya Rendra, semoga video ini bermanfaat. Selamat sore umat manusia.